Ada lewat daripada FYP saya, seorang pembantu rumah asal Indonesia. Dan saya pun orang Indonesia, tapi saya amat malu. Dari video semalam ada yang komen cakap saya baik sangat dengan mate saya. Mate saya cerita yang mate dari Filipina dan mate dari Indonesia. Ini dari Yahoo News. Saya kutip dari Yahoo News, kasus selebriti Malaysia yang rumah tangganya retak karena selingkuh. Jadi Anda kalau mau membuat victim TKW kita selingkuh, itu biasa saja, namanya juga manusia. Ada yang suka selingkuh, ada yang setia, ya. Kalau Anda maksudnya mempermalukan TKW kita seolah-olah semua TKW kita selingkuh, ya itu salah, tak betul, ya. Karena warga negara Malaysia sendiri pun juga ada oknum-oknum yang suka selingkuh, bisa selingkuh. Contohnya ini. Ini diambil dari harian online New Straits Times, ya. New Straits Times, ternyata ada kaki tangan kerajaan yang selingkuh juga, ya, kaki tangan kerajaan, pegawai negeri atau ASN di Malaysia yang selingkuh, ya, dan ini bercerai. Jadi namanya perselingkuhan itu ada di mana-mana, ya, jangan seolah-olah di Indonesia aja yang ada perselingkuhan atau orang Indonesia aja yang bisa berselingkuh. Orang Malaysia pun banyak yang berselingkuh, Bapak, ya. Jadi tolong melihat cermin sendiri, jangan tengok kesalahan-kesalahan oknum-oknum orang-orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya membuat video tentang kasus tenaga kerja wanita Indonesia yang melakukan tindakan yang sangat memalukan. Ini tidak mewakili negara, tetapi ini dilakukan oleh individu atau oknum TKW. Jadi untuk sahabat-sahabatku, tolong didengarkan sampai habis biar tidak menghujat saya, sedikit-sedikit berkomentar saya ini kalau buat video memalukan negara sendiri. Ini bukan tentang memalukan negara sendiri. Dan kasus ini juga dibahas oleh konten kreator dari Indonesia. Namun sayangnya dalam pembahasannya saya kurang setuju. Beda pendapat ini nggak masalah ya, tolong jangan diperdebatkan. Untuk masnya yang mengatakan kasus TKW berselingkuh ini menjadi hal biasa dan perselingkuhan ini ada di mana-mana negara. Iya, memang benar. Tentang perselingkuhan di mana-mana negara memang ada. Tetapi ini bukan bicara tentang perselingkuhan. Ini bukan tentang TKW berselingkuh, tetapi ini melibatkan bab tentang pekerjaan. Harusnya kalau mereka tahu diri sebagai seorang pekerja harus melakukan hal-hal yang baik untuk sang majikannya tersebut karena mereka sudah digaji. Tetapi apabila orang tersebut melakukan hal-hal yang melanggar aturan dari segi pekerjaan, jelas-jelas ini bukan tentang perselingkuhan ya, ini menyangkut tentang pekerjaan. Siapa yang nggak marah ya kan kalau rumahnya tiba-tiba didatangi oleh dua orang lelaki, di mana dua orang lelaki tersebut juga tidak dikenali tetapi diundang oleh sang pembantu rumah tangga tersebut dari Indonesia dan juga dari Filipina. Ini bukan tentang perselingkuhan. Bayangkan kalau Anda menjadi bosnya apabila pembantu rumah tangga Anda membawa masuk laki-laki kemudian melakukan hal-hal yang sangat memalukan. Kira-kira pendapat Anda seperti apa? Coba jelaskan. Ini bukan tentang perselingkuhan. Kalau masnya ngomong tentang perselingkuhan itu hal biasa di mana-mana negara ada, iya memang tentang perselingkuhan di mana-mana negara ada. Tetapi ini bukan tentang perselingkuhan, ini tentang tanggung jawab seorang pekerja dengan majikannya. Dan teruntuk sahabat-sahabatku yang dari Indonesia yang ingin bekerja di negara orang atau sekarang sudah bekerja di negara orang, tolong jangan memalukan nama negara kita.
Ini tidak mewakili keseluruhan TKW ya. Tolong didengarkan, ini tidak mewakili keseluruhan TKW, tapi dari video ini kita belajar lebih baik. Dan inilah klarifikasi daripada bos Malaysia dan juga pendapat tentang tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia melihat kasus ini. Seperti apa tanggapan mereka? Oke, langsung kita reaction videonya bersama-sama. Kan maid Indonesia saya tak ada off day bila maid Filipina saya ada off day. Tang gaji. Good morning, selamat pagi ya. Sangat manusiawi ya. Seorang majikan ya yang mempunyai 2 orang pembantu, satu dari Filipina, satu dari Indonesia ya. Dimana ya maid Filipina ya, basic gaji dia memang 1.800, ada cuti sehari dalam 1 minggu ya, dan diperbolehkan pegang handphone selepas habis bekerja. Sementara maid dari Indonesia undang-undangnya minimum basic gaji 1.500, tidak boleh pegang telepon, tidak ada off day. Itu memang sudah peraturan ya. Tapi coba lihat ini ya, beliau ya sangat memanusiakan manusia. Dia tidak membeda-bedakan maid dari Filipina dan maid dari Indonesia. Jadi ya kepada rakyat-rakyat Indonesia yang ada di Indonesia, jangan sembarangan mengeluarkan statement dengan mengatakan majikan-majikan di Malaysia ini tidak memanusiakan manusia ya. Itu sangat salah sekali ya. Sangat salah. Bahkan dia menambahkan lagi ya, ini bukan salah agensi, bukan salah kewarganegaraan, ini salah individu. Bahkan dia tidak menyalahkan negara kita. Di mana ya, maidnya yang seorang dari Indonesia buat perkara yang tidak selayaknya lah. Tapi coba lihat dia ya, tidak menyalahkan negara kita. Salut ya, salut sangat-sangat. Oke, dari segi sudut pandangan saya tentang kakaknya, beliau ini juga seorang tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia, yang mengatakan katanya untuk rakyat-rakyat Indonesia jangan suka mengeluarkan statement majikan di Malaysia tidak memanusiakan manusia. Untuk kakaknya harusnya tidak menyebut keseluruhan rakyat Indonesia. Karena yang membuat statement tersebut itu dilakukan oleh individu, Kak, tidak mewakili keseluruhan rakyat Indonesia. Dan tenaga kerja wanita Indonesia yang melakukan hal-hal yang sangat memalukan negara kita itu, Kak, itu juga dilakukan oleh individu, tidak mewakili keseluruhan. Dan bos daripada Malaysia pun juga menyebutkan tidak menyudutkan mana-mana negara, itu dilakukan oleh individu. Jadi di sini saya betulkan supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oke, langsung kita reaction video selanjutnya pendapat TKW yang bekerja di Malaysia tentang kasus ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya kasus ini juga bisa dijadikan pengajaran untuk kita bersama, supaya kalau kita bekerja di negara orang, jangan sampai melakukan tindakan yang kiranya membawa dampak nama buruk negara kita. Kira-kira seperti itu, sahabat-sahabatku semuanya. Oke, langsung kita simak videonya bersama. Dan perlu diketahui apa saja yang kiranya ketika kita bekerja di Malaysia jangan sampai melakukan hal-hal seperti pada video kali ini, supaya kita juga terhindar dari segala permasalahan yang kiranya bisa membawa dampak negatif ke dalam hidup kita maupun juga ke dalam masyarakat. Ini terserah ya, kalian mau ngehujat aku mau marahin aku, terserah ya, karena udah banyak case-case kayak gini ya. Lagi ini paling memalukan seliuran di FYP aku hari ini. Kalau kamu datang ke Malaysia mau cari lelaki, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia geng lambak sana lelaki ya. Kamu kalau lagi kerja, tempat kerja kamu itu, tempat cari rezeki kamu tuh dikotorin sama kamu ya. Malu-maluin, emang malu-maluin. Betul, Mbak. Udah gatal kali dia.
Kan udah kayak gitu, udah laporin ke polisi aja itu kayak gitu tuh. Ditindak gitu. Jangan nge-backup kalian tuh orang yang salah kayak gitu tuh. Nanti kalau dibilang SDM rendah nggak terima. Bisa-bisanya kamu ya kerja di rumah orang malahan bawa lelaki. Lu pikir itu rumah lu apa? Buat masalah aja di negara orang. Kayak nggak ada tata krama, nggak ada kesopanan, nggak diajarin kali ya kesopanan. Udah tua-tua juga nggak ngerti kesopanan. Tempat cari rezeki loh. Betul, Mbak. Masukin lelaki ke dalam kamar, bisa-bisa hanya kamu memalukan. Saya pun juga ikut malu, Mbak. Kalian rasa malu nggak? Lihat video ini, aku malu tau liatnya. Ada lewat daripada FYP saya, seorang pembantu rumah asal Indonesia, dan saya pun orang Indonesia, tapi saya amat malu dengan berita ini. Dia ini seorang dokter majikannya, dan dia mempekerjakan pembantu rumah asal Indonesia. Pembantu ini bawa masuk lelaki yang tidak dikenali, mungkin kenal sama dia tapi nggak kenal sama majikannya, masuk ke dalam rumah majikannya. Ini benar-benar hal yang sungguh memalukan. Kita sudah lagi cari nafkah, tinggal di rumah orang, ditanggung sama majikan, ya. Hidup kita tanggung jawab majikan. Tapi kenapa kamu buat seperti itu? Bawa masuk lelaki ke dalam rumah majikan, itu sudah jelas-jelas nggak ada attitude, ya. Kalau kamu datang ke negara orang mau cari rezeki, fokus cari rezeki, jangan buat malu, ya. Mau cari apa? Datang ke negara orang. Kalau kamu mau cari rezeki, fokus cari rezeki, jangan cari masalah. Betul, Mbak. Ya, jangan buat malu orang se-Indonesia Raya. Kalau mau cari lelaki di Indonesia tuh ngebadeg lelaki, ya. Nah, kalau kamu mau cari duit, cari nafkah untuk anak, untuk keluarga, cari nafkah benar-benar. Pegang amanah tuh sekuat-kuatnya. Kerja apapun kamu harus amanah. Walaupun kamu seorang asisten rumah tangga, kamu harus amanah sama pekerjaan Betul, kamu. Mbak. Setuju. Jangan buat malu. Duit yang kamu dapat itu hasil jeripayah kamu, pastikan halal sampai ke keluarga kamu. Terus terang aja, aku sebagai orang Indonesia ngelihat video itu aku malu kecoreng mukanya, ya. Cari apa ke negara orang? Sabar, Mbak. Di video semalam ada yang komen cakap saya baik sangat dengan mate saya. Mate saya cerita yang mate dari Filipina dan mate dari Indonesia berbeza polisinya. Saya ambil mate Filipina April 2023. And mate Filipina ada beberapa terms and conditions yang kita sebagai majikan wajib patuhi. Antaranya pertama, gaji minimum wajib RM1,800 sebulan. Kedua, mereka wajib ada 1 hari off day dalam seminggu yang kalau kita nak dia kerja masuk off day, kita kena bayar RM70 per day. Ketiga, phone wajib diberikan kepada mereka untuk mereka pegang, cuma penggunaan phone boleh dihadkan selepas waktu bekerja. Dan yang keempat, mereka wajib dapat 8 jam rehat yang berterusan. Saya ambil mate Indonesia Mac 2024 and mate Indonesia selalunya phone dipegang majikan, tiada off day, gaji minimum RM1,500 sebulan. Jadi bila mate Indonesia saya start kerja, takkan saya tak bagi dia pegang phone when mate Filipina saya pegang phone. And takkan mate Indonesia saya tak ada off day bila mate Filipina saya ada off day. Tang gaji, mate Indonesia saya dapat tahu daripada receipt transfer yang gaji mate Filipina saya lebih daripada dia dan dia minta lebih, tapi kami tak turuti. Jadi when you have two helpers of different countries with different policies, mestilah kita kena ikut yang mana yang lebih humane, yakni mate Indonesia ikut polisi mate Filipina. And kenapa saya tak ambil mate Filipina seorang lagi instead of ambil mate Indonesia? Mate Filipina yang fresh dan masuk ikut cara halal through agency ambil masa hampir 6 bulan. Sebab rata-rata mate Filipina beragama Kristian, and for a Christian to work for a Muslim employers requires documentation yang detail and scrutinization yang lama by immigration. And masa tu saya nak mate dengan cepat. Jadi saya opt for mate Indonesia. Plus saya fikir, kalau ada language barrier sesama mereka, mungkin mereka tak lagi panjang akal. But I was wrong. In a nutshell, kejadian ni bukan salah agensi, bukan salah kewarganegaraan, tapi salah individu itu sendiri. Setuju, Layanlah baik dokter. macam mana sekalipun, kalau dia nak pijak kita, dia akan pijak. Layan strict pula, dia lari. Jadi sekiranya anda ada helper yang baik,
itu rezeki anda and appreciate them well. And adakah saya serik tak nak pakai helper selepas ni? Tidak. Sebab dengan jadual pekerjaan saya yang tak menentu, I need to have a stay-in helper. Cuma lesson learn, saya akan lebih berhati kau selepas ni. Maid Filipina masih dengan saya sebab sebelum kehadiran Maid Indonesia, dia tak pernah keluar langsung sepanjang off day dia. Cuma bila Maid Indonesia masuk, dia mungkin peer pressure sikit. Moga kisah saya dan keluarga menjadi iktibar kepada anda semua di luar sana to always be vigilant kepada pembantu rumah kita. Dan teruntuk sahabat-sahabatku semua yang bekerja di negara orang, tak kisah wanita ataupun lelaki, mari kita bekerja dengan sepenuh hati, tanggung jawab, ikhlas, amanah. Jangan sampai melakukan tindakan yang buat malu negara kita. Dan TKW yang bekerja di Malaysia pun juga merasa amat malu melihat kasus seperti ini ya. Mereka juga sangat menyayangkan kalau hanya sekedar ingin mencari laki-laki, kenapa tidak di kampung halaman, kenapa harus bekerja di negara orang, melakukan tindakan seperti itu, dan itu sangat disayangkan. Ini jelas-jelas sangat memalukan negara kita, dan ini memang tidak mewakili keseluruhan TKW yang bekerja di Malaysia ataupun bekerja dimanapun. Tetapi ini sebagai bentuk pelajaran pengajaran untuk kita ke depannya lebih berhati-hati. Jika kalian bekerja di negara orang, mendapat bos sangat baik, diperlakukan dengan begitu baiknya, jangan sampai mengkhianati. Ingat, jangan sampai mengkhianati dan jangan mudah tergoda oleh lelaki. Kalaupun mungkin mbaknya suka sama suka ya kan, lebih baik jangan sampai melakukan tindakan memalukan di rumah majikan. Lebih baik pulang ke negara asal untuk menikah saja. Kira-kira seperti itu ya. Dan ini bukan tentang kasus perselingkuhan, tetapi ini kasus tentang pekerja dan majikannya. Bayangkan kalau Anda sebagai bos tiba-tiba Anda mendapat kasus seperti ini, kira-kira marah nggak? Kalau saya sebagai majikannya, saya juga marah. Saya sangat-sangat kecewa, iya. Kenapa? Sudah saya perlakukan baik, tiba-tiba pekerja saya membawa 2 lelaki tidak dikenal, dan di kamar tersebut ada anak kecil. Bayangkan, ada anak kecil tapi melakukan project ya. Jadi melakukan hubungan badan. 2 TKW dari Indonesia dan Filipina, dan ini tidak mewakili negara ya, tapi ini individu atau oknum ya. Sudah saya terangkan, mudah-mudahan sahabatku juga lebih paham, dan sang majikan pun juga tidak menyalahkan negaranya. Dilayan sebaik apapun, kalau memang orang wataknya seperti itu ya akan seperti itu saja. Pada intinya seperti itu ya. Majikan daripada Malaysia juga sudah menjelaskan tidak menyalahkan negara, tidak salah agennya. Yang salah adalah individunya. Oke, semoga video ini juga bisa menjadikan penerangan yang jelas di video yang kemarin saya upload. Karena ramai yang berkomentar, katanya sedikit-sedikit menjelekkan negara sendiri. Ini bukan tentang menjelekkan negara sendiri ya, tetapi ini pengajaran untuk kita bersama, supaya kedepannya kita lebih berhati-hati dan lebih menjaga sikap, dan lebih harus menjaga nama baik bangsa dimanapun kita bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.